Kalian terpotong karena tiba-tiba ada West yang datang dari bagian pinggiran jalan dan low HP untuk dua pemain ini. Mr. West low HP, West juga low HP tapi belum selesai. Mela masih mencari keberadaan West ada di bagian mana dan akhirnya West diamankan, ditumbangkan, bahkan satu pemain lain juga berhasil diamankan namun Mr. Five juga ikutan tumbang. Threat knock-nya terjadi dan Mr. Five harusnya masih bisa diselamatkan, tapi Morman masih mencoba untuk mencari pemain Genesis yang lainnya. Mr. Ichi di dalam sebuah rumah menunggu atau tidak dan sebuah bait yang masih belum berhasil, tapi hitmarknya masuk menuju ke arah Morman, dikejar oleh seorang Master Ichi dan dua pemain dari FaZe Clan sudah mulai menghimpit kembali. Last man standing, survive or die. Oh my god, ini dia do or die situation untuk seorang Master Ichi kali ini dari Genesis. Apalagi udah ada granat yang dilontarkan juga oleh Vintorz dari belakang sana, tetapi lagi-lagi shotgun gaming akan dimaksimalkan oleh seorang Mr. Ichi. The last man standing, apakah itu? Oh my god, itu tadi reload terlebih dahulu ganti weapon karena pelurunya yang barusan itu udah habis. Tapi masih bisa maksimal Master Ichi, masih bisa bertahan kali ini. FaZe Clan hanya meninggalkan the last man standing mereka saja, harus reload terlebih dahulu. Reload, let's go Master Ichi kali ini. Apakah dia bisa untuk memulangkan the last man standing dari FaZe Clan, yaitu Morman kali ini yang sedang terpuruk keadaannya. Itu kelihatan kepalanya dan langsung duar. Jeder. Genesis berhasil bertahan dan memulangkan FaZe Clan. Jedernya nggak cuma dari shotgun tapi jeder dari gebrakan-gebrakan meja pemain Genesis karena mereka cukup puas berhasil memulangkan FaZe Clan ke arah lobby dan semakin Del, karena mereka dalam satu vehicle yang udah sekarat banget tadi dan bahkan meledak, tetapi untungnya nyawa mereka masing-masing masih bisa selamat. Tetapi apakah bisa selamat terus-terusan karena nampaknya mereka juga sudah mulai di lockdown oleh pemain-pemain dari tim Geekslate. Di ujung sana kita bisa melihat adanya Vampire juga yang bisa aja mengintai. Dua tumbang dari Boom Esports ternyata. Formasi dari Geekslate mampu untuk menumbangkan duo serigala ini. Tadi Boom Esports ya, duo serigalanya nembak aja itu udah geter banget cuy. Musuhnya geter banget. Tapi natif bisa aja kejadian tuh. Tetapi kali ini Keymind sebagai kuncian terakhir untuk tim Boom Esports akan bekerja ekstra keras untuk bisa membalikan keadaan. Tetapi ternyata tidak bisa. Bom sendiri. Kalau misalnya kita lihat dari Elimination Feed. tadi kayaknya animasinya bomnya keluar ya? Iya ya. Inilah yang namanya bug observer ya. Ah iya benar. Jadi tidak selamanya 1:1. Iya. Tapi yang jelas BTR sudah dapat 1 knockdown walaupun di trade dengan cepat. Iya betul sekali. Tetapi kali ini kita bisa melihat juga perjalanan yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Okta seorang diri, tetapi di sisi yang lainnya di belakang sana Potato, rekan dari Alter Ego terculik. Nyawanya masih dalam keadaan knockdown, masih bisa diselamatkan, namun apakah bisa hal tersebut dilakukan? Sementara waktu di sisi yang lainnya, tim Secret kali ini iShot dengan mininya juga melockdown posisi pemain dari tim Sam9, tapi so far mereka masih belum bisa mendapatkan elimination point sama sekali. Back in time, tapi Shirty ngapain jauh banget? Ice yang ada di puncak rantai makanan berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim Bigetron, dan Ice akan memberikan follow up dengan sebuah granat yang dilemparkan ke arah bawah. Ice berhasil mengkonfirm sebuah elimination dan splash damage-nya berhasil mengurangi darah dari seorang Yuhai. Bahkan Ryzen juga ikutan low HP dan 3 pemain Bigetron ada di darah yang begitu kritis, dan Touch datang maju di waktu yang tepat. Tembakan DBS-nya mampu meluluhkan satu anggota Bigetron. Wah ini dia lagi-lagi ya, senjata mematikan. Tetapi nampaknya dua pemain dari tim Bigetron Red Villains kali ini masih berupaya ekstra keras banget untuk bisa membalikan keadaannya. Genforce kali ini bisa mendapatkan satu knockdown tambahan menuju ke arah back in time. Tetapi tidak untuk yang kedua kalinya. Tetapi ada Nine Noise dari sisi lain yang meluluh lantahkan pemain-pemain dari tim Bigetron Red Villains harus tereliminasi. What happened ayah naon kumaha damang dengan Bigetron? Apakah liputan dari media tadi menandakan kebenaran bahwa Eko sudah dipulangkan ke arah lobby, dan Geek ketika mereka berfokus ke arah Void malah mereka lengah dan menjadi kesempatan untuk back in time masuk menghabisi pemain dari Geekslate kali ini. Namun Devgat berhasil menarik pemain dari tim lain. Yudu tertangkap oleh pemain dari tim Geekslate tadi, dan Geekslate tiba-tiba 5 elim. Tiba-tiba 5 elim ya, tidak terlihat, tetapi yang terlihat adalah pemain dari back in time yaitu Isis, dan pemain back in time yang lainnya pula juga sudah mulai diberikan oleh seorang Stuxnet.
nggak bisa kemana-mana. Tertunduk lesu di ujung sana, apalagi ada vehicle yang meledak yang langsung aja mengenyahkan nyawa dari 3 touch. Tiba-tiba 8 poin ya, tiba-tiba 5 poin, tiba-tiba 8 poin. Memang begitu cepat proses jumlah penambahan elimination dari tim Geekslate kali ini. Tapi kita bakal lihat antara Vampire dan juga pemain dari Back in Time. Jarak deket banget, Hacker scope 6, oke. Cukup Box. responsif dan cukup terkontrol tadi. Sebuah kekeran scope-nya. Berhasil mengatasi sebuah titik yang ingin mereka incar. Yap. Box sekali sama seperti halnya granat yang sudah disiapkan oleh tim Yudu Alliance dan juga Rosemary kali ini. Nggak cuma granat, ada Molotov juga yang menghalau pergerakan dari seorang Syamil yang kali ini sedang mengusahakan sebuah revive tetapi nggak bisa diganggu oleh Rosemary. Ini kayaknya revive bakalan langsung aja berhasil dilakukan tetapi ada backup yang akan dilakukan yang akan datang dari seorang fanatik dan Rosemary Rose carry again and again dan berhasil untuk memulangkan lawan-lawannya. Yes, tinggal berdua tapi ternyata tiki-taka dari dua player ini benar-benar ciamik banget antara Fanatic dan juga Roscarry. Sudah mendapatkan 3 total elimination, tinggal 9 tim yang tersisa. Indonesia masih berjuang karena Selamat untuk saat emang ini. kadang di spread move tuh membawa sebuah keuntungan ya. Iya. Dan mungkin tim lain juga nggak expect kalau misalnya Fnatic sendirian juga gitu kan. Atau Iya. mungkin gimana. Tetapi nampaknya bakalan langsung aja diintai oleh Asa dari pemain dari tim RRQ kali ini. Nggak cuman ada Asa tetapi ada Mort juga. Fnatic harus hati-hati, harus heal up terlebih dahulu karena lagi sekarat banget. Mort kali ini bakalan langsung aja membalaskan knockdown dari rekannya dan that's it. That was the end for AE. Mereka harus tereliminasi tetapi ternyata ada Sam9 juga yang menghantui posisi dari RRQ. Betul, nggak cuma Sam9, ternyata Geekset juga ikut nembak menuju ke arah tim RRQ dan RRQ langsung menyusul Alter Ego menuju ke arah lobby. Tim Indonesia sudah hilang, tidak ada yang masuk di top 5 untuk di game kali ini, Dona. Oh my Nice God. try. Nice try untuk mereka semuanya. Masih ada Miramar sebagai game terbaru nanti yang bisa mereka maksimalkan dan juga mereka mainkan pastinya. Untuk sementara waktu kita akan melihat top 7. Masih ada 7 tim yang tersisa untuk saat ini. Geekslate masih berada di pojokan circle banget. Oleh 2 tim yang berbahaya yang sedang berburu mangsa. Iya, betul sekali. Dan ini dia teman-teman semuanya, gontok-gontokan akan terjadi di bagian barat dari circle kita. Apalagi Sam9 kali ini sudah mulai mengamankan eliminasi poin tambahan menuju ke arah pemain-pemain dari tim Geekslate. Mika nampaknya akan menjadi korban selanjutnya. Hitmark-nya juga sudah connect beberapa kali. Tetapi yang mendapatkan eliminasi tersebut adalah tim PBE. Sumpah itu apes banget. Itu tadi Deep bisa dapat kalau dia nggak reload. Iya benar. Kalau pelornya dia nggak. Benar menjadi Tony Knock ya. Dan nampaknya tingkat kepercayaan diri dari tim Secret kali ini lagi di ambang batas. Karena iShot hanya tinggal seorang diri aja. Akan menghadapi 2 punggawa yang masih bisa bertahan dari tim Vampire. Sudah mulai dicicil HP barnya dari seorang iShot kali ini yang hanya hiding, hanya bersembunyi di balik batang pohon. Tetapi nggak bisa untuk menghalau tembakan yang datang dari Sam9 ternyata. Betul, tertikung ternyata oleh Sam9 yang memiliki angle menurut karena pemain dari tim Secret dan 5 tim tersisa. Kali ini granat dilemparkan kembali dari Xavier datang di waktu yang tepat ketika Vampire sedang melakukan reset setelah mereka melewati tekanan dari arah tim Secret. Granat dilemparkan kembali Tony Kurniawan mundur ke bagian belakang dan sementara Nuzi masih memasak sebuah granat dan dilemparkan ke arah kanan. Sedikit mengantisipasi adanya backstep dari belakang Vampire, namun gak ada orang di bagian sana. Udah clear sebenarnya ya, tapi balik lagi namanya player juga nggak tahu ya. Tetapi ada sebuah ledakan yang cukup heboh kali ini dan bahkan spray yang dilakukan oleh Deb berhasil menghentikan langkah Vampire di posisi kelima. Betul sekali, 4 tim tersisa dan 4 masih lengkap, Don. Jarang banget ngelihat momen seperti ini di mana 4 tim yang tersisa masih utuh keempat anggota mereka. Ini bakal menjadi sebuah pertarungan yang seimbang di antara 4 tim yang tersisa ini. Yap, pastinya ini tinggal the matters of circle dan juga posisi mereka sih seperti apa. Karena kalau misalnya kita lihat Lamborghini dari tim Xavier ini sedang sekarat. Harus memanfaatkan waktu terlebih dahulu, memanfaatkan tempat terlebih dahulu. Tetapi nggak dibiarkan oleh seorang Jimmy OP yang sudah melihat, yang sudah spotting down pemain-pemain lawannya. Gila men, kekeran dari DP-nya tadi benar-benar maknyus banget mendapatkan sebuah knockdown namun masih belum bisa dikonfirmasi sebagai poin tambahan. Sementara kalau kita lihat dari DBD, mereka agak sedikit menurunkan temponya. Begitu mereka mendapatkan info bahwa ada Xavier ada di bagian kanan. Gak bisa ngintip ke Sam9 lagi karena sekalinya ngintip, DBD bakal menjadi santapan dari The Xavier. Betul sekali, tapi kalau misalnya kita lihat dari statusnya Lamborghini berhasil kembali ke medan perang. Tetapi ada trade-off terjadi antara Sam9 dan juga The Xavier untuk sementara waktu. Masih belum bisa untuk dieliminasi walaupun ada ledakan yang cukup heboh barusan yang dilakukan. Tetapi pemain dari tim The Xavier masih bisa bertahan. Ada trade-off lagi.
terjadi 2-2 antara Sam9 dan juga The Xavier. Dep masih bisa bertahan dengan HP yang begitu tipis. Betul, pixel HP untuk seorang Dep dan dia masih bisa bertahan. Tentunya dari Lamborghini ingin mendapatkan elimination untuk ke arah tim Sam9. Granat dari Lamborghini sudah mulai dimasak, akan segera dilemparkan ke arah depan. Namun masih belum terlempar begitu saja karena masih tercover dengan sebuah mobil di sekitar Sam9 dan tiba-tiba ada yang datang. DBD join the fight, meretake tempat dari arah tim Sam9. Yap. Apalagi mereka masih prima banget ya posisinya. Masih berempat, masih full boost juga. Masih mempunyai vehicle. Dan apalagi kali ini Jimmy mengetahui posisi pemain-pemain dari Kolongnya. tim Xavier. Itu kelihatan banget kolongnya dan akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain dari DBD. Dengan demikian kita hanya bisa melihat adanya 3 tim yang bertahan di late game ini. Ini enak banget ya, PBE nggak ada join fight dari tadi loh. PBE benar-benar hanya menjadi penonton doang, menunggu momentum terakhir untuk mereka mendapatkan BBCD. Sementara 2 tim lainnya masih gotok-gotokan. Gila DBD Yen. Lompat dan mendapatkan seorang Rabi, sebuah confirm elimination. 3 laba-laba lagi bakal dicari. Ini bakal membuat Yen sedikit lebih percaya diri lagi, sedikit mengintip dengan menjadi seorang bagiman, tapi malah mundur ke bagian belakang. Mengintip sedikit demi sedikit, tidak greedy sambil menunggu follow up dari anggota DBD yang lainnya. Ya benar, mereka benar-benar hati-hati banget. Apalagi mereka tahu persis kanan kiri masih terdapat lawan. Tetapi The Xavier masih mempunyai kesempatan mereka untuk bisa memenangkan game kita kali ini. Karena mereka masih bertiga, masih bisa menyisiri antara DBD dan juga PBE. Tetapi mereka nampaknya masih akan fokus menuju ke arah DBD. Apalagi PBE pun juga mengobrak-abrik defensif milik DBD. Ya, ini masih diusahakan tentunya untuk mendapatkan sebuah knockdown dengan sebuah granat. Dan ini dia Ziggs masih mencoba untuk keberuntungan. Tapi tiba-tiba Raymond join the fight dari bagian kanannya. The Xavier langsung dihantam begitu saja. Peluru panas namun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Masih ada proses revive yang dilakukan oleh tim DBD. Namun DBD juga cukup strong karena mereka memiliki obstacle yang sangat perfect, Dona. Perfect. Masih bisa mereka maksimalkan, manfaatkan untuk saat ini. Jadi so far masih belum ada satupun yang tereliminasi. Cuman beberapa kali knock aja sedari tadi antara The Xavier, PBE dan juga DBE. Namun lagi-lagi mereka kembali ke medan perang once again. Ya, lu lihat tadi Frankie pelornya udah tinggal dikit. 40/23 kalau gue tadi nggak salah dan nggak salah inget ya. Itu udah tipis banget amunisi yang dipunya sama seorang Frankie. Berbeda halnya dengan pemain-pemain dari PBE yang masih cukup banyak karena mereka dari tadi nggak nembak. Mereka baru nembak ketika circle 8-nya muncul. Gak cuman peluru cuy, tapi lihat helmnya masih fresh banget. Face-nya cuman sedikit kan merahnya. Dan ini benar-benar memperlihatkan bagaimana mereka memang menghindari kekacauan yang ada. Apalagi mendapatkan fresh loot lagi yang terbaru. Betul, dapat tambahan granat, dapat tambahan smoke. Tentunya utility mereka bakal lebih banyak lagi. Dan cool, mendapatkan pemain dari DB kali ini. DBD maksud gua, Yen tumbang di tangan pemain-pemain dari PBE. Cool berusaha mendapatkan secure point. Tapi masih ada covering yang bisa bertutup angle dari arah pemain-pemain PBE. Masih gagal menambah pundi point elimination mereka. Baru 2 yang mereka kumpulkan dan Raymond nekat banget bos dengan baginya. Coba untuk mencari ke arah depan. Namun tidak sesuai, tidak menemukan siapapun. Berpindah mengambil backline dari The Xavier. Oh. Sneaky assassin. Seorang Raymond kali ini di balik batu yang bisa aja dijadikan barricade atau barikade yang maksimal untuk dia seorang diri. Tetapi nampaknya dia memilih untuk cabut lagi, untuk tancap gas lagi, tetapi sedikit ya itu udah di setup ya. Kalau pro player sih mindsetnya begitu berpasrah. Itu bukan nabrak nggak sengaja ya, tapi nabrak yang disengaja. Balik lagi semua karena mindset. Itu dia. Mindsetnya harus nyambung kalau kita ingin memberikan analisa supaya 1/1 sama player. Iya, nggak 1/1 ya, mendekati lah ya. Ya, mendekati lah. Ya 1/0,5 lah. Tipis-tipis untuk ke arah atas karena sekarang ini dia Ziggs dan juga Chua. Ziggs dan juga Chua belum saling melihatkah? Tapi Chua harusnya tahu ada Ziggs di bagian atas namun dia belum menembak. Masih bersabar dengan 40/73 peluru yang dipunya oleh Chua, bahkan tidak ada healing lagi, tidak ada utility lagi. Semua hanya tinggal peluru dan mental yang dipunya sama Chua. Inilah saatnya mereka bernyanyi terpesona. Aku terpesona.
tembakan yang sangat mempesona dari Cua. Timingnya tepat tapi kenoknya kok nggak ada. Padahal timingnya udah tepat, malah dia berubah arah ke arah lain. Tapi Lamborghini yang menembak dan berhasil mendapatkan Ian. Tapi di steal sama seorang Rangkit. Ada maling kill di sini. Bagiman di steal, bahkan berkeliling dan dia malah tumbang. Loh kok tumbang? Biasanya Bagiman nggak mau tumbang, tapi ini malah tumbang. Dan 2 pemain sudah mulai tumbang dari PB. Satu tim sudah hilang, tidak ada The Xavier. Hanya tinggal permasalahan PB versus DBD. Dan ini adalah 2 versus 2 situation dan bahkan granatnya benar-benar on point. Menumbangkan satu pemain lagi dari DBD. Jimmy Opi sebagai pemain terakhir dan mendapatkan splash damage yang signifikan banget.